Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Kau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu dan aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Yesus, kan ku berikan pujian, kan ku berikan sembahku hanya padamu Tuhan, hanya padamu Yesus, hanya padamu Bapa. Ku tak dapat membalas, ku tak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan yang selalu ada bagi hidupku. Hanya ini yang dapat ku berikan padamu Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur, segala sembah pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Ku tak
tak dapat membalas kebaikan-Mu yang selalu baru bagi hidupku setiap hari, Yesus. Hanya suara kami yang dapat kami berikan kepadamu, Tuhan. Sembah dan pujian hanya bagi-Mu, Bapa. Karena Kau Tuhanku yang baik, Tuhanku yang setia bersamaku, Yesus. Ku mengingat segala kebaikan-Mu, ku mengingat segala kebaikan-Mu yang telah terjadi di hidupku. Kau Tuhan yang selalu membuatku terpesona dengan kebaikan yang Kau beri. Oh Yesus Tuhan, hanya padamu ku berserah. Hanya padamu Tuhan kami menyembah. Engkau baik Tuhan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku memuji-Mu, aku memuji-Mu, dan aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita belajar tentang bersyukur kepada Tuhan. Dan tetap bersyukur. Sebab apa? Ketika kita tidak tahu bersyukur, maka itu ada kaitannya dengan iblis dan juga kebodohan. Ya. Untuk itu mari saya ajak saudara melihat bagaimana kehidupan orang yang bodoh dan dikerjai oleh iblis karena tidak tahu bersyukur. Baik, kita awali dulu. Ada seorang
yang bernama Simson. Nah, itu dicatat di dalam kitab Hakim-Hakim, ya, pasalnya yang ke-13. Ya. Kalau kita baca mulai ayat yang maksudnya dari ayat pertama, tetapi kita langsung saja ayat yang kedua, ya, atau langsung ketiga, ya. Malaikat Tuhan ini mendatangi seorang ibu yang belum punya anak, yaitu istri Manoah. Dan kemudian malaikat ini menyampaikan pesan begini, dalam ayat 3 dikatakan, memang engkau mandul, tidak beranak, tapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur dan atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Nah, sampai di sini. Jadi, saudara sekalian, dicatat di sini bahwa Simson itu adalah seorang nazir Allah, khusus, orang yang dikhususkan oleh Allah untuk Allah sendiri. Dan oleh karena itu, Allah juga tidak tinggal diam. Allah memperlengkapi dia dengan urapan dan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Dalam ayat 24 dikatakan, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Pahanedan yang terletak di antara Zora dan Estaol. Nah, sudah lihat, Simson ini istimewa. Seorang yang menerima anugerah yang istimewa. Diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Tetapi Simson harus menjaga kehidupannya dengan benar. Ya, tentunya kalau Roh Kudus yang mengurapi dia, tentunya dia harus hidup dalam kekudusan tentunya. Ya. Nah, dicatat juga di situ bahwa Simson ini sebagai nazir Allah itu tidak boleh dicukur rambutnya. Itu pesan Tuhan kepada ibunya. Sebetulnya tidak ada hal-hal yang bersifat keramat dengan rambutnya dan sebagainya. Bukan. Ini hanya menunjukkan bahwa kalau orang mau dipakai oleh Tuhan dan diurapi dengan kuasa Tuhan, maka dia harus betul-betul taat kepada Tuhan. Apapun pesan Tuhan, itulah yang harus dilakukannya. Kalau Tuhan mengatakan rambutnya tidak boleh kena pisau cukur, ya harus ditaati. Masalahnya sebetulnya bukan masalah rambut sebetulnya, tapi masalah kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri Simson. Tapi harus diikuti dengan ketaatan kepada Tuhan, sang sumber urapan, sumber kuasa itu sendiri. Ya, oleh karena itu kita semua yang percaya Yesus, kita harus betul-betul mengerti hal ini dan biarlah kita selalu bersyukur kepada Dia. Ketika kita bersyukur, maka kita akan masuk di dalam jalur rencana Allah tersebut. Karena ini memang yang dikehendaki Allah dalam kita, di dalam Kristus Yesus, ya. Nah, kita kembali ke Simson ini. Dia seorang yang istimewa sekali. Dan bahkan diceritakan ya, bagaimana beberapa kali Simson betul-betul mendemonstrasikan kuasa Allah yang luar biasa. Mengalahkan orang Filistin dan seterusnya.
Antara lain bisa kita lihat ya di dalam pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Simson sendiri mendeklarasikan begini. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai, bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Nah, kalau saudara baca cerita sebelumnya, kisahnya itu adalah bagaimana Simson itu diikat dengan tali dan kemudian ditangkap oleh orang Filistin. Tetapi ternyata tali itu dengan mudah diputuskan dan kemudian dalam ayat 15 Simson menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, lalu kemudian diulurkan tangannya, dipungutnya dan dipukulnya. Mati 1000 orang dengan tulang itu. Ini suatu kekuatan yang luar biasa. Karena ada kuasa Tuhan dalam dirinya. Nah, seharusnya yang seperti ini adalah harusnya menampilkan suatu kehidupan yang penuh ucapan syukur. Puji Tuhan, Engkau berkenan atas aku. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur kepadamu atas karunia yang besar, atas anugerah yang besar ini. Atas urapan yang dahsyat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Harusnya selalu bersyukur. Tapi sayang sekali, Simson ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak tahu bersyukur kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena dia lebih memprioritaskan yang lain daripada Tuhan. Ketika seseorang memprioritaskan yang lain dibanding Tuhan Yesus, itu menunjukkan bahwa kehidupannya nggak tahu bersyukur. Seperti Simson ini. Dia harusnya memprioritaskan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana Simson berkali-kali jatuh dengan wanita-wanita Filistin ini. Nah, ini kehidupan yang tidak tahu bersyukur. Memangnya wanita-wanita Filistin itu lebih hebat dari Tuhan? Yang memang harus diprioritaskan. Bukankah seharusnya Tuhan yang harus diprioritaskan ketimbang wanita-wanita Filistin ini? Oh, tapi cantik, tapi begini, dan seterusnya. Nggak peduli, cantik seapapun juga, segimanapun juga, Tuhan itu harus nomor satu. Tuhan Yesus itu harus yang terutama dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Apa yang terjadi dengan Simson ketika dia terpesona dengan wanita Filistin yang bernama Delila. Ya. Di dalam pasal yang ke-16, kita baca mulai ayat 4, dikatakan demikian. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin pada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Nah, dari sini kita lihat bahwa orang Filistin sudah frustrasi. Pembesar-pembesarnya pun juga sudah frustrasi. Nggak bisa mengalahkan Simson. Tapi dia coba menginfiltrasi, ya, melalui Delila. Nah, di sini kita lihat peranan iblis. Iblis tidak suka
kalau anak-anak Tuhan hidup berkemenangan, ya selalu berusaha mencari celah untuk bisa menembus masuk ke dalamnya, untuk merusak, mengacak-acak semuanya. Demikian juga iblis memakai Delila dalam hal ini untuk supaya Simson bisa dikalahkan. Karena ketika Simson dikalahkan, maka program Allah terhadap dalam diri Simson berantakan. Dari sejak awal tadi Tuhan sudah menetapkan Simson diperlengkapi dengan kuasa untuk menaklukkan Filistin. Apa jadinya kalau sampai kuasa itu lenyap dari Simson? Ya tentunya Filistin tidak bisa dikalahkan. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat orang yang tidak tahu bersyukur seperti Simson ini bisa ditembus oleh iblis. Ya. Oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus, maka iblis tidak akan pernah bisa menembus kehidupan kita. Kita akan tetap berkemenangan dalam nama Yesus. Ya. Kita lanjutkan. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, lalu berkatalah Delila kepada Simson, ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar, dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan? Jawab Simson kepadanya, jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Sampai di sini dulu kita lihat ya. Nah, menunjukkan bahwa Simson ini sebetulnya nggak pinter alias bodoh. Demi wanita tampil kebodohannya, terlihatlah kebodohannya. Delila sudah jelas-jelas tanya, apa sih rahasia kekuatanmu supaya kamu bisa diikat untuk ditundukkan? Loh, kalau orang yang normal, nggak usah orang smart-smart banget lah. Orang normal saja mengerti. Ngapain ini ditanya begini? Ada maksud apa ini? Tapi karena Simson ini nggak tahu bersyukur, jadi bodoh dia. Dan iblis leluasa bekerja. Lu kok ya dijawab oleh Simson? Walaupun kita lihat ya, jawaban Simson itu sebetulnya merupakan sesuatu yang tidak benar, ya, menyesatkan. Tapi terbukti, coba lihat ayat 8. Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu, dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap, kemudian berselah perempuan itu kepadanya, orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson. Tapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api, dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku, dengan apa engkau dapat diikat. Coba sampai sini. Mungkin orang akan mengatakan, oh, Delila ini cuma hanya mau mencoba saja. Tapi, nah di sini kita lihat, ini kebodohan sudah terjadi. Nih. Itulah sebabnya orang yang tidak tahu bersyukur, bodoh. Bodoh. Dan iblis leluasa untuk mengacak-acak kehidupannya. Simson harusnya tahu. Ngapain kamu Delila tanya-tanya seperti itu?
Kalau kamu memang senang sama saya, cinta sama saya, itu tidak ada urusannya sama kamu. Rahasia kekuatanku dan sebagainya tidak ada urusannya. Yang penting kamu cinta dan aku cinta kamu. Kan justru keuntungan bagimu. Ternyata Delila disuap oleh orang Filistin dengan uang tadi supaya bisa menangkap Simson. Dan ini tidak terjadi sekali dua kali, ini berkali-kali. Mengapa Simson tidak curiga? Mengapa Simson tidak segera? Ya, pergi saja dari sana karena melihat ini wanita ini ternyata wanita yang busuk, tidak baik. Karena Simson sudah jadi bodoh. Dan kemudian akhirnya kita lihat ya, Simson yang sudah bodoh itu akhirnya takluk kepada Delila. Di dalam ayat 13 dikatakan begini. Berkatalah Delila pada Simson, sampai sekarang kau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku dengan apakah engkau dapat diikat. Nah, apa urusannya? Ya justru Delila yang membohongi dia, mempermain-mainkan Simson. Kok malah justru memutarbalikkan fakta? Karena Simson sudah menjadi bodoh. Dia tidak peka lagi, dia tidak sensitif lagi. Dia tidak bisa lagi melihat mana yang benar, mana yang tidak. Karena ya mungkin ada orang mengatakan dia sudah begitu jatuh hati kepada Delila. Oke. Jatuh hati kepada seorang Delila yang mungkin dianggap cantik dan seterusnya. Tapi justru ini semakin menunjukkan kebodohannya. Akibat tidak tahu bersyukur. Seharusnya dia selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan atas kekuatan ini. Ini ada orang cantik tapi hatinya busuk. Pergi harusnya. Tinggalkan. Masa di dunia cuma satu saja yang cantik, Delila doang. Di dunia ini tidak kurang yang cantik. Banyak sekali. Tapi karena Simson sudah jadi bodoh. Dan iblis leluasa bekerja di situ. Ya. Dan akhirnya kita lihat apa yang terjadi. Jawabnya kepadanya. Kalau engkau menenun ketujuh rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga. Nah kali ini lihat ya, ini sudah mulai mengarah ke rambut sekarang. Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok, lalu berseru lagi padanya. Orang-orang Filistin menyergap engkau Simson. Tapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin itu. Sudah lihat? Kebodohan itu akan membawa kepada kebodohan yang lebih parah lagi. Tadi masalah tali, tidak ada hubungannya dengan kekuatan Simson. Sekarang mulai mengarah ke rambut. Yang memang terletak di situ kekuatannya. Walaupun Simson masih belum terus terang, tapi sudah mulai mengarah ke sana. Ingat, taktik iblis selalu seperti itu. Mengarahkan pelan-pelan untuk menjatuhkan. Nah, kalau orangnya bodoh ya gampang akhirnya. Ya. Kita baca selanjutnya. Dalam ayat 15, berkatalah perempuan itu padanya, bagaimana mungkin kau berkata aku cinta kepadamu padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Ini kalau orang bodoh sudah tidak bisa menimbang lagi. Akibat tidak tahu bersyukur. Kenapa tidak tahu bersyukur? Karena dia menomorsatukan Delila.
bukan menomorsatukan Tuhan. Lanjutnya ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Memangnya kenapa? Udah tahu itu wanita busuk. Kenapa dibelain? Cari lain lah mestinya. Tapi Simson sudah sangat-sangat bodoh dalam hal ini. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah, sama seperti orang lain. Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnya lah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Nah, Delila betul-betul seorang yang dipakai oleh iblis dalam hal ini. Ketemu dengan Simson yang bodoh karena tidak tahu bersyukur. Nah, kemudian apa yang terjadi? Setelah rahasianya diungkapkan semuanya, dalam ayat yang ke-20, Delila berseru, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan aku akan meronta lepas. Tapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Inilah saudara sekalian, orang yang tidak tahu bersyukur dalam kaitannya dengan iblis dan kebodohan. Kita tahu betapa bodohnya orang yang tidak tahu bersyukur itu. Sehingga iblis dengan mudahnya bisa mengacak-acak kehidupannya. Sayang sekali. Oleh karena itu mari saat ini kita harus selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Tahu bersyukur kepada Tuhan. Sebab orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan, dia tidak akan masuk ke dalam kebodohan. Seseorang tidak senang dikatakan bodoh. Semuanya tidak mau disebut bodoh. Tapi kenyataannya memang bodoh. Karena tidak tahu bersyukur. Karena mari saat ini kita belajar betul bagaimana kita tidak lagi dikuasai roh kebodohan. Karena kita betul-betul tahu bersyukur kepada Tuhan. Sayang sekali, Simson memprioritaskan yang lain selain daripada Tuhan. Delila lebih diprioritaskan. Padahal kenyataannya, ya, Delila meninggalkan dia setelah itu. Tidak urusan lagi sama dia. Ya. Dan sampai akhir hidupnya kita lihat tamat riwayat Simson. Sekalipun nanti di akhir hidupnya masih terjadi suatu event yang istimewa, tapi sayang sekali. Simson harus kehilangan matanya, dicungkil matanya dan seterusnya. Apakah ini yang dimaui Tuhan?
Oleh karena mari saat ini kita harus selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Nggak usah ngomel-ngomel, nggak usah banyak bicara, komplain sini, komplain sana. Malah akan menunjukkan kebodohan kita. Baik kalau kita selalu bersyukur kepada Tuhan, iblis pun tidak bisa menembus kita. Nama Yesus dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik untuk kami. Biar urapan kuasa Roh Kudus atas kami semuanya. Dan kami boleh selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Dan Kau buat kami berhasil dan berkemenangan. Kami terima berkat-Mu Tuhan, kelimpahan dari Engkau, keberhasilan, kesehatan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.